Audio novel Pagoda Pancer terbaru yang ke-75. Dengan judul Menolak Permintaan Maaf. Kekuatan pedang yang lebih kuat keluar dari Xiao Nunu. Mengikuti 7 jurus pemakaman langit, yang mencakup pemusnahan, kembali ke surga, dan pembunihan dalam 10 langkah. Jurus keempat, teknik pedang pemakaman langit, tiba-tiba muncul di medan perang kebaikan dan kejahatan. Xiao Nunu mengangkat tinggi-tinggi pedang pemakaman langit, dan semburan nyanyian pedang yang penuh gairah membuat hati semua orang menegang. Untuk sesaat, aliran udara di sekelilingnya tampak terhenti. Lusinan binatang jahat yang menyerang ke arah mereka sepertinya dibatasi kecepatan pergerakannya oleh perlawanan yang tak terlihat. Dalam sekejap, Xiao Nunu menebas dengan pedangnya. Tanah di depan retak dengan cepat. Kiang, kiang, kiang. Satu demi satu, bayangan pedang padat menembus permukaan secara diagonal dan terbang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar menyilaukan, dan setiap bayangan pedang dimiringkan pada sudut 45 derajat ke tanah. Mereka bergerak sangat cepat dan ujung tajamnya bahkan lebih tajam. Satu demi satu, monster jahat itu terkena energi pedang yang keluar dari tanah, dan kemudian dihancurkan menjadi hantu satu demi satu. Apakah ini? Tangan Darre Sekte Iblis Fang Jie terkejut. Energi pedang yang sangat luar biasa menembus permukaan baris demi baris, seperti duri yang terpicu di tanah, meluas sampai ke mata Fang Jie. Yang terakhir tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tidak ada yang bisa dicapai kecuali secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dentang, dentang, dentang. Beberapa bayangan pedang terbang keluar dari tanah dengan kecepatan kilat, secara diagonal menembus badan, lutut, bahu, del Fang Jie. His, Ci. Beberapa gumpalan darah keluar, Fang Jie menjerit kesakitan. Saat ini, dia tidak dapat berdiri dengan mantap. Sebelum pihak lain sadar, hembusan angin dingin menerpa wajahnya, dan Xiao Nunu sudah berada di depannya. Yang juga menyerang adalah pedang pemakaman langit di tangannya. Putaran ini, pembalikan. His. Pedang kejam itu menembus dada Fang Jie. Badan yang terakhir membungkuk ke belakang. Pedang itu dingin, dan manusia bahkan lebih dingin lagi. Kegilean pedang membuat orang semakin gile. Ujung pedang dingin keluar dari punggung Fang Jie, dan kekuatan pedang pemusnah yang diberkati pada pedang itu segera meleduk di badan Fang Jie. Kabut darah merah meleduk, dan energi pedang hitam menembus seperti cahaya badan. Tangan berdarah Sekte Iblis, Fang Jie, gemetar. Dia tak tergoyahkan, dan pada saat ini, dia menghentikan kesombongan dan tiraninya. Armornya diwarnai merah dengan darah, dan matanya saat dia melihat Xiao Nunu penuh dengan keengganan dan kemarahan. Namun betapapun besarnya keengganan dan kemarahan yang ada, hal itu hanya dapat direduksi menjadi ketidakberdayaan. Kamu tidak akan selamat di ronde kedua. Fang Jie mengertakkan gigi dan menatap Xiao Nunu dengan penuh kebencian. Mereka akan membalaskan dendamku, mereka pasti akan. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan tenang, tidak buruk. Kata-kata terakhir, kiang. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan kekuatan pedang pembunuh hitam meningkat lagi, dan badan Fang Jie segera berubah menjadi 2 bagian. Hujan merah turun, berlumuran darah. Adegan pembunuhan Fang Jie secara langsung membuat semua orang yang hadir merasa mah teh rase. Brokat Giokloyan, Mo Dingli, dan 3 penjaga sekte Huang Quan lainnya semuanya merasa ngeri. Di sisi lain, Ren Xiao, Lu Guirou, Sui Yuanyu dan lainnya juga ditampar wajahnya di tempat. Apakah Anda ingin pembalikan? Lalu balikkan. Apakah Anda ingin memenangkan babak ini? Maka menangkan babak ini. Xiao Nunu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembalikan yang menghancurkan dengan tindakan praktis. Ketika semua jenius Kaisar Ji Sekte, Yu Hai, dan aliansi bela diri Zan disiksa oleh Fang Jie dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika Fang Jie memegang kepala Sangguan Si dan menakuti semua orang hingga seluruh tim adalah ketika Xiao Nunu dibiarkan berdiri sendirian. Dia kembali dari situasi putus asa dengan kekuatan 1 orang. Tekanan datang langsung ke Loyan Yujin. 5 anggota sekte Yao Xing dimusnahkan, dan hanya Mo Dingli yang tersisa di sekte penyihir hitam, dan salah satu lengannya dipotong oleh Xiao Nunu. Huang Quanmen, Luo Yan Yujin terluka, dan sisanya 3 penjaga berada di depan Xiao Nunu. Game ini jelas sudah diselesaikan. Bawa ke sini. Xiao Nunu berkata dengan tenang kepada Luo Yan Yujin.
Hati Luoyan Yujin menegang, dan dia secara alami tahu apa yang dimaksud Xiao Nunu. Tapi dia khawatir setelah Xiao Nunu mendapatkan barang-barang itu, apakah dia akan melepaskannya. Tapi kemudian, Luoyan Yujin diam-diam menggelengkan kepalanya. Sekarang dia sudah sampai sejauh ini, pilihan apa yang dia punya? Tanpa ragu sedikit pun, Luoyan Yujin menggerakkan telapak tangannya, dan liontin giok hitam muncul di tangannya. Luoyan Yujin melambaikan tangannya, dan liontin giok hitam itu terbang menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu dengan kuat meletakkan liontin giok itu di antara jari-jari tangan kirinya. Setelah itu, Xiao Nunu tidak melanjutkan tindakannya terhadap Luoyan Yujin dan lainnya. Dapatkan liontin giok. Misi game pertama telah selesai. Tidak ada bedanya apakah orang yang tersisa membun nih atau tidak. Segera, Xiao Nunu berbalik dan melihat ke arah Ren Xiao, Lu Guirou, dan Sui Yuanyu. Dan cara semua orang memandang Xiao Nunu berubah secara dramatis. Terutama Lu Guirou dan Sui Yuanyu yang baru saja mengejek Xiao Nunu. Mereka tidak pernah menyangka badut itu adalah diri mereka sendiri. Ambillah, kata Xiao Nunu Yun dengan tenang. Fiuh. Liontin giok di antara jari-jarinya mengeluarkan aliran cahaya dan terbang ke arah semua orang, lalu dengan suara ledukan, liontin giok itu dipaku ke pilar batu di tepi alun-alun. Wajah semua orang menjadi bahkan lebih jelek lagi. Malu dan malu. Hanya wajah Ren Xiao yang penuh dengan ketidakpuasan. Dia melihat liontin giok hitam itu dan merasa bahwa dia telah diejek lebih dari sebelumnya. Ren Xiao mengepalkan tangannya dan meretakkan buku-buku jarinya. Dia mengeluarkan beberapa kata di sela-sela giginya, apakah kamu memprovokasiku? Xiao Nunu memandang ke pihak lain dengan wajah tenang, apakah kamu masih perlu memprovokasiku? Hah, kamu masih tidak mau mengakui ketidakmampuanmu. Xiao Nunu terdiam, dan sedikit rasa jijai muncul dari sudut matanya. Jadi, siapakah kamu yang gemetar di depan musuh? Kamu harus memprovokasiku. Kata-kata Xiao Nunu sekali lagi menyulut kemarahan Ren Xiao. Diam, wow. Begitu dia selesai berbicara, pusaran air yang kuat meletus, dan Ren Xiao memanggil Palu Godam lagi. Kakak senior Ren Xiao. Ekspresi semua orang berubah. Lu Guirou juga dengan cepat menghentikan pihak lain. Penghinaan Xiao Nunu menjadi semakin kuat. Bahkan jika kamu menyerang, jika kamu dapat membuatku mundur setengah langkah, aku akan bunuh diri di tempat di depanmu. Ini yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, Ren Xiao langsung mendorong Lu Guirou menjauh, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiao Nunu. Palu Godam diangkat tinggi-tinggi, dan pusaran air berkumpul di atas dan di bawah senjata. Ren Xiao mengumpulkan seluruh kekuatannya dan memukul Xiao Nunu dengan keras. Di saat yang sama, Xiao Nunu mengepalkan satu tangan dan memukul senjata lawan secara langsung. Kekuatan besar bertabrakan, cahaya kemasan memercik, gelombang air meleduk, dan suara gemuruh mengguncang bumi. Detik berikutnya, pemandangan yang tidak dapat dipercaya semua orang muncul. Palu Godam di tangan Ren Xiao meleduk di tempat. Buntut dari kekacauan menyapu ke segala arah, dan pecahan senjata berterbangan ke seluruh langit. Mata Ren Xiao membelalak, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Lu Guirou, Sui Yuanyu dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Bahkan Luoyan Yujin dan kelompoknya di sisi lain pun terkejut. Senjata Ren Xiao adalah senjata kerajaan terbaik. Namun, senjata seperti itu meleduk oleh pukulan Xiao Nunu. Ledukan udara yang menyebar mengguncang Ren Xiao hingga dia muente darah, sementara Xiao Nunu berdiri di sana, tanpa cedera. Aku telah menahan niat membunuhku terhadapmu, kata-kata Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia menatap Ren Xiao, dan sepertinya ada pedang dan pedang yang berkilat di matanya. Sebuah paksaan yang kuat meletus, dan Ren Xiao menekuk lututnya dan berlutut dengan kuat di tanah. Tuan Istana Xiao. Lu Guirou dengan cepat berhenti di depan Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejujurnya, dia sangat khawatir Xiao Nunu akan membunuh Ren Xiao jika dia tidak setuju. Lu Guirou berkata, terima kasih Tuan Istana Xiao atas anugerah penyelamatan nyawa Anda. Saudara Ren Xiao lah yang salah sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf atas namanya. Terima kasih, tidak perlu. Jika kamu tidak melihatnya, demi 80.000 perintah suci, aku tidak ingin bersamamu.
Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan mengangkat tangannya untuk menolak permintaan maaf pihak lain. Lagi pula, ketika Ren Xiao mengeluarkan dirinya dari tim, tidak ada yang berdiri dan mengatakan sepatah kata pun untuk dirinya sendiri. Lu Guirou merasa malu. Dia mengertakkan gigi dan menoleh ke arah Sui Yuanyu dan berkata, "Bantu aku menjaga kakak senior Ren Xiao." Setelah itu, tanpa menunggu Sui Yuanyu setuju atau tidak, Lu Guirou mengeluarkan yang berwarna putih keperakan dari Ren Xiao. Liontin Giok, lalu melepas liontin giok hitam tua dari pilar batu di tepi alun-alun. Setelah mendapatkan 2 token, Lu Guirou melompat dan melesat ke platform nyanyian elang. Selanjutnya, selama pintu kemenangan terbuka, permainan akan berakhir. Villa Impian Harrier, Menara Bintang Harrier. Di bawah patung elang batu besar, Cui Wu, pemilik desa, duduk di kursi utama di tengah. Di sebelah kanan adalah sekte Huangji yang dipimpin oleh Chu Hao, Li Gazanwu, dan Yu Hai. Duduk di sebelah kiri adalah Tuan Muda Lang Ye, Li Jian Wuchang, dan sosok yang mengenakan jubah perang dan topeng hitam. Saat ini, Harrier Star Stage penuh dengan bubuk mesiu. Semua orang di pihak Chu Hao terlihat sangat jelek. Di sisi lain, Tuan Muda Lang Ye terlihat sangat santai dan bangga. Yah, sepertinya waktu telah berlalu agak lama. Tuan Muda Lang Ye berkata sambil tersenyum, "Bukankah Tuan Cui Wu akan memberitahuku tentang situasi pertempuran di Yingqingtai?" "Tuan Cui Wu, maukah Anda memberitahu saya tentang situasi pertempuran di Yingqingtai?" Kata-kata Tuan Muda Lang Ye membuat bau mesiu yang sudah menyengat semakin menyengat. Chu Hao mengerutkan kening, tidak bisa menyembunyikan ekspresi ingin membunuh seseorang. "Saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Seorang murid sekte Huangji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sial, mau tak mau aku ingin marah." Menilai dari situasi pertempuran yang baru saja diinformasikan Cui Wu, game pertama pada dasarnya telah diselesaikan. Ren Xiao dan Lu Guirou sama-sama dikalahkan oleh tangan berdarah sekte iblis, Fang Jie. Sangguan Si bahkan disiksa dan dibunuh di tempat. Dalam pertandingan ini, tidak ada harapan untuk bangkit kembali. Tuan Muda Lang Ye baru saja menambahkan bahan bakar ke dalam api untuk mengalahkan pertahanan psikologis semua orang, dan metodenya menjadi semakin menjengkelkan. Melihat wajah-wajah di sisi lain menjadi lebih jelek dari sebelumnya, Tuan Muda Lang Ye tersenyum bahagia. Cui Wu, pemilik desa, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Tuan Muda Lang Ye ini sangat ingin membunuh orang dan menghukum hatinya. Adegan di medan perang bisa ditebak. Diperkirakan pihak sekte Huangji kemungkinan besar musnah. Fiuh. Secara kebetulan, seekor burung pipit berwarna-warni yang kecil dan indah terbang dari luar Harrier Star Platform. Ia menggambar lengkungan anggun tinggi di langit, dan kemudian mendarat di bahu Cui Wu. Dibandingkan dengan 3 burung kutilang berwarna-warni sebelumnya, yang satu ini jelas sedikit lebih nakal. Ia melompat-lompat di bahu Cui Wu, sangat lincah. Wajah Chu Hao menjadi gelap. Sudut mulut Tuan Muda Lang Ye melengkung dengan sedikit nada menggoda, "Tuan Cui, apa yang dikatakan si manis kecil ini?" Cui Wu sedikit tidak berdaya, lalu dia sedikit memiringkan kepalanya dan mencondongkan badan ke arah burung pipit berwarna-warni. Pihak lain berkicau, mengeluarkan suara seperti lonceng perak. Namun, bagi semua orang di pihak Chu Hao, suaranya terlalu keras. Hah! Saat ini, mata Cui Wu menyipit tanpa sadar, dan ekspresinya menjadi bermakna. Melihat perubahan ekspresi Cui Wu, orang-orang di belakang Chu Hao menjadi semakin gelisah. Mungkinkah ke-15 orang itu benar-benar terbunuh? Untuk sementara waktu, hati semua orang tenggelam ke dasar, dan semua orang merasa sedih, seperti ayam jago yang kalah. Tuan Muda Lang Ye terus mendesak, "Tuan Cui, bagaimana pertempurannya?" Cui Wu menghela nafas lega dan bertanya kepada Tuan Muda Lang Ye, "Sebenarnya, tidak perlu mendengarkan, pintu kemenangan akan terbuka. Terbuka segera." Tuan Muda Lang Ye terkekeh dan berkata dengan enggan, "Tuan Cui, jangan terlalu sok. Saya yakin semua orang ingin tahu hasilnya." Mata Chu Hao menjadi dingin. Wajah orang-orang di belakangnya penuh amarah. Tuan Muda Lang Ye mensibir diam-diam. Inilah efek yang dia inginkan, sehingga dengan terus-menerus menyiksa kemauan lawannya, dia bisa mematahkan mentalitas lawannya. "Oke." Cui Wu segera berhenti ragu-ragu dan segera berkata, "Jika tidak ada hal lain yang terjadi."
Pemenang ronde pertama adalah Cui Wu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Chu Hao, dan berkata dengan nada yang lebih serius. Huang Ji Zong Yifang, apa? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di Harrier Star Stage terkejut. Pemenangnya, Sekte Kaisar. Mata semua orang membelalak. Apakah Cui Wu melakukan kesalahan? Atau apakah semua orang salah? Chu Hao dan yang lainnya memandang Cui Wu dengan tidak percaya. Tuan Muda Lang Ye dan yang lainnya mau tidak mau berdiri. Tuan Cui, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa pihak Kaisar menang? Tuan Muda Lang Ye menatap tajam ke arah Cui Wu, yang berpakaian anggun dan rapi. Yang terakhir menjawab dengan tegas dan tegas, ya, pemenangnya adalah tim yang dipimpin oleh Huang Jizong. Dalam sekejap, Chu Hao dan orang-orang di belakangnya menyalakan api kemenangan. Menang. Apakah kita menang? Semua orang saling memandang dengan kaget. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa semua orang dikalahkan? Mungkinkah kakak senior Ren Xiao menyelesaikan comeback terakhir? Kaisar Ji Sekte yang gelisah dan gembira, Yu Hai, semua orang di aliansi bela diri Zan, Tuan Muda Lang Ye mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, di mana Fang Jie? Apa yang dilakukan Fang Jie? Tangan berdarah dari Sekte Iblis. Cui Wu menjawab dengan tenang, Mah Tei, dipotong-potong oleh pedang. Apa katamu? Pupil Tuan Muda Lang Ye bergetar. Kultus penyihir hitam, Sekte Huang Quan, dan Sekte Yao Xing bahkan lebih marah lagi. Fang Jie, yang dikenal sebagai tangan berdarah dari Sekte Iblis, baru saja membunuh semua orang, dan menghilang dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Sekte Iblis dikalahkan dengan tangan berdarah, duri wanita pertama dari Sekte Penyihir Hitam patah lengannya, dan pendeta Sekte Huang Quan terluka. Cui Wu perlahan menceritakan hasil di lapangan dampak emosi bagi kedua belah pihak. Dalam sekejap, semua orang di Sekte Penyihir Hitam, Sekte Yao Xing, dan Sekte Huang Quan tercengang. Di sisi lain, di sisi Chu Hao, naik turunnya hatinya bahkan lebih seperti lautan badai. Selain keterkejutan, ada lebih banyak keraguan. Apakah itu benar? Mungkinkah Tuan Cui sedang mempermainkan mereka? Tapi melihat tatapan serius Cui Wu, sepertinya dia tidak bercanda. Tuan Cui, apakah kakak senior Ren Xiao yang membalikkan keadaan? Seorang murid dari Sekte Huang Ji mau tidak mau bertanya. Cui Wu menjawab dengan tenang, bisakah kakak laki-lakimu Ren Xiao tahu cara menggunakan pedang? Juga negatif. Semua orang terkejut. Cui Wu baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Fang Jie, tangan berdarah dari Sekte Iblis, terbelah menjadi dua bagian dengan pedang. Senjata yang digunakan oleh Ren Xiao adalah palu air berat dan tombak suci jiwa laut. Dia tidak tahu cara menggunakan pedang. Meskipun banyak dari 15 orang menggunakan pedang, sebuah sosok mau tidak mau muncul di benak semua orang saat ini. Itu dia, seorang murid dari aliansi Zanwu berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak mungkin salah. Di aliansi bela diri Zan, Yu Hai dan kelompoknya tidak bisa tidak memikirkan sosok muda yang membunuh lebih dari selusin murid Sekte Tiangu dengan pedang beberapa hari yang lalu. Seorang murid sejati dari Sekte Piao Miao. Penguasa Istana Nirwana, Xiao Nunu. Pada saat ini, angin dan awan melonjak ke arah selatan menara bintang Harrier, dan lingkaran sihir yang mempesona tiba-tiba muncul di langit. Di tengah susunannya, itu seperti gerbang melingkar yang perlahan terbuka. Pintu kemenangan terbuka, kata Cui Wu. Pintu kemenangan terbuka yang berarti akhir dari game pertama. Mata semua orang melihat ke sana. Sejujurnya, hingga saat ini, masih ada orang di Sekte Penyihir Hitam, Sekte Huang Quan, dan aliansi Zanwu yang tidak mau mempercayai perkataan Cui Wu. Bagaimana mungkin kemenangan sudah di tangan namun bisa berbalik dalam keadaan terdesak? Segera setelah itu, seberkas cahaya terang jatuh. Lingkaran gelombang cahaya menyebar ke seluruh Harrier Star Platform, dan segera, beberapa sosok muncul di hadapan semua orang. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa Istana Nirvana, Xiao Nunu. Wow, orang yang keluar dari pintu kemenangan adalah pemenang game pertama. Saat ini, tidak ada lagi yang ragu. Kami menang, kami benar-benar menang. Hahaha. Aku tahu kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Apa yang akan terjadi bahkan jika tangan berdarah Sekte Iblis ada di sini? Harrier Star Terrace sedang gelisah. Sekte Huang Ji, yang baru saja tidak bernyawa dan terkena pukulan keras, segera menjadi sangat aktif.
Di sisi lain, semua orang dari Sekte Penyihir Hitam, Sekte Yao Xing, dan Sekte Huangquan tampak muram, masing-masing terlihat lebih jelek dari sebelumnya. Saat menyaksikan Xiao Nunu memimpin tim, pertandingan pertama dinyatakan berakhir. Chu Hao menghela nafas lega. Dia memandang Xiao Nunu dengan mata yang rumit. Anda masih harus mengawasinya. Dari game pertama ini, Chu Hao memahami bahwa 80.000 perintah suci tidak sia-sia. Namun, kecuali Xiao Nunu, semua orang terluka parah. Kedua pemimpin, Ren Xiao dan Lu Guirou, yang diberi harapan besar, memiliki wajah pucat saat ini, terutama Ren Xiao, yang wajahnya muram, seolah menahan rasa dendam. Aliansi Zanwu, belum lagi tim Yu Hai. Sangat sedikit orang yang selamat. Pemimpin Yu Hai, Sangguan Sedu, dikalahkan di medan perang pada game pertama. Kakak senior Ren, kakak muda Lu. Orang-orang di belakang Chu Hao dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka. Kamu telah menang, kakak senior Ren, kamu telah memenangkan pertandingan pertama. Hebat, kamu tidak tahu betapa bangganya orang-orang di seberang sekarang. Kemenangan yang bagus, hahaha. Namun, di hadapan Happy tak satu pun dari teman yang tertawa, Ren Xiao, Lu Guirou, Sui Yuanyu, dan lainnya, bisa tertawa. Tidak banyak kemenangan. Faktanya, hanya ada satu orang yang benar-benar bisa menang. Xiao Nunu membalikkan keadaan pertempuran dan mengalahkan Fang Jie, Luoyan Yujin dan lainnya, tetapi juga menamparkan wajah mereka semua. Jika Ren Xiao tidak memaksa Xiao Nunu keluar dari tim sejak awal, mungkin tidak ada yang akan dikorbankan. Kegeblekan Ren Xiao lah yang hampir menyebabkan tim tersebut musnah. Tapi tidak ada yang bisa menyalahkan Ren Xiao, karena tidak ada satupun di antara mereka yang membela Xiao Nunu saat itu. Pada saat ini, kabut hitam jatuh dari langit di tepi samping Harrier Star Platform. Kemudian, kabut hitam meleduk, dan itu adalah Luoyan Yujin, Mo Dingli, dan 3 penjaga Sekte Huangquan. Tidak hanya mereka kalah, korban jiwa mereka juga sama seriusnya. Seluruh pasukan Sekte Bintang Iblis dimusnahkan, hanya menyisakan satu anggota kultus penyihir hitam yang masih hidup. Sekte Huangquan tampaknya menderita kerugian paling sedikit, tetapi sejak saat itu, keempat penjaga tampaknya tidak lagi lengkap. Serangan pedang biasa Xiao Nunu yang menewaskan 7 orang akan selamanya menjadi mimpi buruk di hati 3 orang lainnya. Saudari Luoyan, Mingwei King Luo di tim Huangquan Men buru-buru berlari menuju Luoyan Yujin, apa kabar? Pada awalnya, Mingwei King Luo masih penuh percaya diri, tetapi setelah mendengar Cui apa yang dikatakan Wu membuatnya tercengang. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa situasi yang menguntungkan seperti itu dapat diubah. Luoyan Yujin dengan lemah menggelengkan kepalanya. Sambil mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu, yang berada di tim musuh. Matanya dingin. Tiba-tiba, hahaha, Tuan Muda Lang Ye tertawa dingin, oke. Kupikir duel hari ini akan sangat membosankan. Aku tidak menyangka akan begitu menarik. Namun, babak pertama hanyalah hidangan pembuka, dan babak kedua hanyalah hidangan pembuka. Paruh pertama babak ini adalah puncak yang sebenarnya. Segera setelah dia selesai berbicara, udara yang kuat keluar dari badan Tuan Muda Lang Ye, dan sebuah provokatif nada segera memenuhi seluruh menara Harrier Star. Semangat juang kembali menyala, bercampur dengan ujung yang paling tajam. Mata Chu Hao, Ren Xiao, Lu Guirou, Xiao Nunu dan yang lainnya semuanya terfokus, dan hati sanubari yang tadinya rileks menjadi tegang kembali. Li Jian Wuchang, pemimpin Bingge Huangquan Men, berkata dengan tenang, meskipun kamu memenangkan pertandingan pertama, tampaknya kamu belum bahagia. Cui Wu, pemilik desa, juga melihat sekilas situasi di lapangan. Di game pertama, taktik Chu Hao adalah berbagi energi. Semua orang hanya menyumbangkan sebagian kecil dari upaya mereka untuk menang. Tetapi karena kesombongan Ren Xiao, kecuali Xiao Nunu, semua kemampuan tempur lainnya runtuh. Sekarang, di pihak Sekte Huangji, hanya Chu Hao yang memiliki kekuatan tempur penuh tanpa kehilangan sedikit pun. Di sisi lain, di antara 3 kekuatan Sekte Iblis, Tuan Muda Lang Ye dan Li Jian Wuchang keduanya berada pada kekuatan tempur puncak mereka. Saat ini, Chu Hao tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pemilik desa, Cui Wu, mengerti. Dia melangkah maju.
Paruh pertama babak telah berakhir, dan sekarang babak kedua. Menurut aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, babak kedua adalah pertarungan individu, dengan total 3 kompetisi. Cuiwu mengumumkan aturan. Pertarungan ini adalah pertandingan best of 3. Pihak yang menang bisa mendapatkan taruhan 350.000 perintah suci. Di game pertama, jumlahnya 150.000. Meskipun di paruh pertama permainan, dengan upaya Xiao Nunu untuk membalikkan keadaan, Chu Hao telah menangkap 150.000 token suci. Jika dia menang lagi, dia akan mampu mengambil 500.000 token suci setengahnya, masih rugi 200.000. Sekte Huang Quan, Sekte Penyihir Hitam, dan Sekte Yao Xing perlu memenangkan kemenangan ini untuk membangun prestise dari 3 kekuatan Sekte Iblis utama mereka. Tidak peduli pihak mana, paruh kedua pertandingan ini pasti menang. Semangat juang di Harrier Star Stage semakin kuat. Tiba-tiba, Chu Hao melangkah langsung ke tengah alun-alun, jubahnya berkibar, dan dia tampak agung. Ayo, bertarung. Chu Hao mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan energinya yang kuat meleduk seperti gelombang. Semua orang di sekitar kaget. Ini jelas merupakan momentum yang bahkan lebih unggul dari Ren Xiao dan Fang Jie. Banyak orang dari Sekte Penyihir Hitam, Sekte Huang Quan, dan Sekte Yao Xing di depan terkejut dengan momentum Chu Hao dan mundur beberapa langkah. Ban Zong, kata Li Jian Wuchang dengan suara yang dalam. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Setengah sekte, setengah langkah menuju alam master. Ini adalah eksistensi yang separuh kakinya telah melangkah ke level Grandmaster. Setelah Anda memasuki alam Grandmaster, Anda akan berada di puncak piramida Tandus Timur. Dia layak menjadi murid berbakat di kepala sekte benar hutan belantara timur. Pada saat ini, bahkan Cuiwu, pemilik desa, tidak bisa tidak memujinya, dia sudah diambang menembus ke tingkat master. Usia Chu Hao baru berusia 20-an. Pada usia seperti itu dan dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan di tanah suci gudang abadi di mana terdapat ribuan ras dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat dianggap sebagai seorang pemimpin. Melihat Chu Hao yang luar biasa, Tuan Muda Lang Ye mensibir dan berkata, "Melihat sikapmu, apakah kamu berencana untuk mengakhiri permainan sendirian?" Ya, bagian depan bertanya, siapa di antara kalian yang akan pergi berperang lebih dulu? Mereka tidak menunggu jawaban Tuan Muda Lang Ye. Angin es berwarna kabut bertiup dari sisi kiri Harrier Star Platform. Kemejanya terangkat, mengeluarkan suara benturan logam, dan sosok tinggi dengan topeng hitam di wajahnya perlahan keluar. Biarkan aku memahami trik brilian dari kejeniusan Kaisar Ji Sekte terlebih dahulu. Suara rendah itu mencapai telingaku, dan aura yang kuat itu seperti air pasang, teknik berdarah Sekte Iblis, sejak awal. Orang yang merampok. Mata semua orang tertuju pada orang itu. Ren Xiao, Lu Guirou, Sui Yuanyu, Xiao Nunu dan lainnya semuanya memusatkan perhatian mereka satu sama lain. Tangan darah Sekte Iblis yang asli sudah mati. Lalu siapa dia? Izinkan aku mengajarimu kejeniusan Kaisar Ji Sekte. Hah! Di Harrier Star Stage, dua aliran udara yang kuat bertabrakan dengan sengit. Tepat ketika Chu Hao naik ke atas panggung, sosok yang mengenakan kemeja hitam dan topeng dengan warna yang sama keluar. Pertarungan babak kedua. Taruhan 300.000 tahbisan suci. Yang terbaik dari ketiganya. Siapa yang bisa tertawa terakhir? Suasana di Harrier Star Terrace menjadi tegang, dan semua orang mundur. Cuiwu, pemilik desa, juga kembali ke tempat duduknya. Perang akan segera pecah. Ren Xiao, Lu Guirou dan yang lainnya tampak sedikit serius. Namun, mereka masih sangat percaya pada Chu Hao. Dengan kekuatan Chu Hao, tidak sulit untuk memulai dengan baik. Segera, alun-alun pusat Harrier Star Terrace menjadi kosong. Kerumunan di kedua sisi mundur ke bawah alun-alun. Chu Hao menghadapi sosok berkemeja hitam. Satu sisi seperti seekor harimau yang menginjak gunung dan sungai, dan sisi lainnya seperti seekor naga yang mengaduk angin dan awan. Idemu terlalu naif. Di baju hitam berkata, "Oh." Chu Hao pura-pura terkejut. "Kamu tidak bisa memberi harapan pada Sekte Huang Ji untuk menang. Benarkah?" Chu Hao bertanya secara retoris, dan kemudian energi spiritual yang kuat keluar dari badannya. Saat dia selesai berbicara, pikir Chu Hao, dan kipas lipat emas muncul di tangannya.
Kipas lipat berwarna emas ini panjangnya kurang dari setengah meter, dan tuling kipasnya sebenarnya adalah bilah yang tajam. Pengerjaan setiap bilahnya sangat indah, bilahnya tidak lurus, tetapi memiliki lengkungan yang melengkung. Semua orang di Sekte Huangji yang hadir terkejut. Itu adalah Jumang Fan. Lu Guirou berkata tanpa sadar. Ren Xiao, Sui Yuanyu dan lainnya bahkan lebih serius. Kipas Jumang juga merupakan salah satu senjata suci Kaisar Ji Sekte yang melindungi sekte tersebut. Kualitas dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada tombak suci jiwa laut yang dipegang oleh Ren Xiao. Ketika mereka melihat Chu Hao menggunakan Jumang Fan di awal, semua orang dengan jelas memahami bahwa lawan tidak bermaksud untuk menunda, tetapi ingin mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Hati-hati, kata Chu Hao, dan memimpin dalam melancarkan serangan. Dia melangkah ke depan lawannya, menyerang dengan telapak tangan, dan menamparkan wajah lawannya. Telapak tangan master tingkat setengah sekte sangat kuat. Bahkan di luar lapangan, angin palem yang kencang masih terasa. Namun pria berkemeja hitam itu tidak memperhatikan, ia pun mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Kedua orang itu bertukar kekuatan telapak tangan, dan begitu mereka mengambil tindakan, itu adalah pertarungan internal yang paling sengit. Suara berat teredam meleduk di antara keduanya, dan tiba-tiba tanah retak ke segala arah. Menghadapi kekuatan telapak tangan Chu Hao, lawannya seimbang. Sua. Lalu, Chu Hao memutar pergelangan tangannya, dan kekuatan lain melonjak. Pria berkemeja hitam itu melangkah mundur. Chu Hao memanfaatkan situasi ini dan melangkah maju. Dia dengan cepat membuka kipas jumangnya dan menyapukan ujung tajamnya ke tenggorokan lawan. Sua. Cahaya keemasan menyilaukan, dan aliran udara terputus. Pria berkemeja hitam tidak berniat bersembunyi, dia mengangkat tangan kirinya dan menggenggamnya langsung di pergelangan tangan Chu Hao. Chu Hao mengerutkan kening. Jari-jari pihak lain sekuat tang besi. Detik berikutnya, mata mereka berkedip, lalu mereka meninju pada saat yang bersamaan. Kekuatan spiritual bertabrakan, aliran udara menyebar, dan kedua sosok itu saling menjauh. Setelah tes sederhana, yang menanti adalah pertarungan yang lebih intens. Chu Hao menarik kembali kipas jumang di tangannya, dan tuling kipas itu menyatu menjadi satu kesatuan. Hus! Chu Hao bergerak cepat dan mengarahkan lawannya. Cahaya menyilaukan menyala di kipas angin, dan ketika mencapai lawan, lingkaran sihir indah terbuka di depan kipas angin. Kekuatan Bintang Pateh. Kekuatan Bintang Pateh adalah salah satu seni bela diri terbaik dari Sekte Huangji. Jurus ini menggunakan kekuatan internal untuk melukai orang, dan merupakan seni bela diri yang sangat mendominasi. Chu Hao jarang menggunakan trik ini, kecuali tentu saja untuk pasukan musuh. Namun saat Ren Xiao, Lu Guirou dan yang lainnya mengira Chu Hao bisa memanfaatkan situasi di atas, pria berseragam hitam justru memilih untuk menyampaikan bola dengan kekuatannya. Kekuatan telapak tangan lawan menghantam bagian depan kipas jumang secara langsung, dan dampak yang kuat meleduk, dan lingkaran sihir di depan Chu Hao juga meluas secara signifikan. Kekuatanmu tidak cukup, teriak pihak lain dengan dingin. Chu Hao sedikit terkejut. Kekuatan batin pihak lain melebihi harapannya. Pria berkemeja hitam membalikkan telapak tangannya. Kekuatan gelap lainnya dilepaskan. Lingkaran sihir di depan Chu Hao langsung hancur, dan kipas jumang di tangannya hancur. 14 bilah tajam kipas tuling seperti pecah di antara keduanya. Setiap tuling kipas bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Pemandangan itu seperti bola bunga api yang bermekaran. Siapa orang ini? Di luar tempat tersebut, seorang murid Sekte Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Orang lain juga mengungkapkan kebingungan yang sama. Iya. Bisakah kamu menangkap energi bintang Rusiak, kakak senior Chu Hao dengan mudah? Ren Xiao dan Lu Guirou mengerutkan kening di samping mereka. Mereka sangat jelas tentang aspek dominan dari Broken Star Power. Jari kecil saja sudah cukup untuk mematahkan tendon lawan. Tapi sekarang, Chu Hao menggunakan kekuatan spiritual Jumang Fan untuk menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, hanya ada satu situasi, yaitu kekuatan internal lawan tidak lebih lemah dari Chu Hao sama sekali. Pada saat ke-14 tuling kipas Jumang Fan diledupkan, Chu Hao tiba-tiba saling berhadapan dengan telapak tangannya. Segera, gaya gravitasi tak kasat mata dilepaskan. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap,
14 tuling kipas tajam seperti pisau berkumpul di telapak tangan Chu Hao. Hei! Raungan pisau yang penuh gairah menyebar, dan bola cahaya tajam melayang di telapak tangan Chu Hao. Bagian tengah bola cahaya ini berbentuk berongga, yang tersusun dari 14 tuling kipas-kipas jumang. Chu Hao mendorong dengan kedua telapak tangannya, dan bila berbentuk bola itu mengenai pria berkemeja hitam dalam keadaan berputar. Selama gerakan, cahaya pedang meleduk dan menyilaukan. Menghancurkan bintang Juemang. Perpaduan jurus dan senjata suci. Tindakan Chu Hao membuat orang merasakan keindahan yang tak tertandingi. Pria berkemeja hitam itu mensibir, "Kamu masih belum mencoba yang terbaik." Setelah mengatakan itu, aliran udara gelap di luar badan lawan berputar. Pria berkemeja hitam itu seperti badai, dia memukul bola cahaya dengan kekuatan telapak tangan yang kuat, dan menara bintang Harrier yang besar bergetar hebat. Kemudian, kekuatan spiritual seperti badai meletus, jumang kipasnya hancur lagi, dan ke-14 tuling kipasnya ditembakkan. Chu Hao segera menarik diri. Kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Kekuatan ini adalah... Kejutan terlihat di wajahnya. Tuan Muda Lang Ye yang hadir tertawa, sesuatu yang menarik akan segera datang. Semua orang yang hadir juga merasakan hati mereka menegang. Chu Hao menatap pihak lain dengan cermat, badan suci darah layu Xuanming. "Kamu, apakah kamu baru menyadarinya sekarang?" Pria berkemeja hitam itu mensibir, dan kemudian di bawah topeng di wajahnya aliran cahaya meleduk. Dengan suara, topengnya pecah, memperlihatkan wajah asli lawannya, dan sosok muda yang memancarkan aura seorang raja terlihat berdiri di medan perang. "Aku, Raja Hantu dari Sekte Huangquan. Jun Fus. Aku, penguasa hantu dari Sekte Huangquan, Jun Fus." Topengnya hancur, dan pria berkemeja hitam itu menampakkan penampilan aslinya, Jun Fus. Kecelakaan. Terkejut. Wajah Sekte Huangji, Yu Hai, aliansi bela diri Zan dan lainnya penuh dengan keterkejutan. Bahkan Xiao Nunu merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Xiao Nunuzai sangat akrab dengan strategi kemalangan raja. Meski mengejutkan kalau pihak lain muncul di sini, itu juga masuk akal. Dalam sekejap, tekanan pada Sekte Huangji meningkat lagi. Ternyata itu adalah raja hantu baru dari Sekte Huangquan. Lu Guirou tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ren Xiao juga mengerutkan kening. Hal ini juga menjelaskan mengapa lawan bisa langsung menyerap kekuatan Shattering Star Energy tanpa tertinggal. Badan suci darah layu Xuanming, Jun Fus juga memiliki kemampuan untuk melukai orang dengan energi internalnya. Selain itu, kekuatan batinnya bahkan lebih buruk daripada Broken Star Realm. Apakah orang ini adalah putra dari Raja Hantu generasi sebelumnya? Kata seorang murid dari Sekte Kaisar dengan sungguh-sungguh. Ya, dia akan menerobos ke alam Grandmaster. Saya ingat bahwa bagian dalam Sekte Huangquan selalu gelisah. Meskipun semua orang merasa sedikit canggung, tetapi saya harus mengakui bahwa Jun Fus memang memiliki sikap agung seperti hantu generasi sebelumnya. Cui Wu, pemilik desa, diam-diam menggelengkan kepalanya. Dalam hal metode bermain, 3 sekte sihir di Donghuang benar-benar lebih kuat. Di depan adalah medan perang tempat Fang Jie, tangan berdarah dari Sekte Iblis, menyelinap ke game pertama. Sekarang Raja Hantu Gerbang Huangquan kembali ke panggung. Satu demi satu, keduanya mengejutkan. Namun, dalam pandangan Cui Wu, masih ada ketegangan di babak ini. Memang benar Jun Fus adalah Raja Hantu dari Sekte Huangquan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah generasi baru yang berkuasa, dan dia hampir satu generasi dengan Chu Hao. Dari segi pembahasan, tidak banyak perbedaan antara kedua belah pihak. Di lapangan, mata Chu Hao dipenuhi dengan rasa dingin. Menurutku siapa itu? Ternyata itu adalah Raja Hantu dari Sekte Huangquan. Aku minta maaf karena kamu menyembunyikannya begitu lama. Apakah kamu takut? Jun Fus mengangkat tangannya, kemejanya berkibar di dalam angin. Chu Hao menjawab, jika itu adalah Raja Hantu dari generasi sebelumnya, tentu saja aku akan takut, tetapi jika itu kamu. Bagaimana? Itu tidak cukup membuatku takut. Belum memudar. Menghadapi kemalangan Jun, dia masih luar biasa. Salah. Jun Fus memancarkan keagungan seorang raja. Para penguasa hantu generasi ini masih merupakan eksistensi yang kamu takuti. Saat kata-kata itu jatuh,
Aliran udara hitam seperti pusaran air tiba-tiba muncul di luar badan Junfus. Saya melihatnya mengatupkan kedua telapak tangannya, dan jaring misterius terbentang di depannya. Itu, Xiao Nunu di luar lapangan menunjukkan sedikit keterkejutan. Trik yang digunakan oleh Junfus tidak lain adalah dunia bawah Dava, Anji. Ribuan tank Kiorak hitam. Mata tank Kiorak ini dipenuhi dengan api aneh, dan mereka terbang ke arah Chu Hao dengan sangat cepat. Ketika mereka mendengar kata Huang Kuan Dava, semua orang di Sekte Huangji, Yuhai, dan aliansi Zanwu merasa cemas. Anda tahu, ini adalah keterampilan tertinggi dari Sekte Huang Kuan. Raja hantu generasi sebelumnya mengandalkan teknik ini untuk menjadi terkenal dan menjadi penguasa tanah air timur. Mata Chu Hao juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Lengan kirinya menghadap keluar, jari-jarinya terentang, dan seberkas cahaya keemasan seperti pasir hisap dengan cepat melingkari lengannya. Hoa! Dalam sekejap, perisai yang ditutupi dengan pola emas yang indah muncul di tangan Chu Hao. Perisai abadi emas surgawi. Chu Hao mengangkat perisainya tinggi-tinggi dan menghadapi ribuan tank Kiorak hitam. Tank Kiorak dengan dampak yang mengerikan terus mengenai perisai emas, dan gelombang cahaya meleduk di alun-alun satu demi satu. Meskipun serangan Junfus sangat sengit, pertahanan Chu Hao juga cukup menakutkan. Sua! Lalu, Junfus melompat, mengulurkan 5 jari tangan kanannya ke depan, dan kekuatan yang lebih kuat melonjak dari telapak tangannya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, tank Kiorak besar tampak seperti meteorit seperti hancur. Semua orang merasakan aliran udara besar jatuh dari langit di depan mereka, dan kemudian kekuatan agung meleduk di tengah Harrier Star Platform. Chu Hao memegang perisai emas surgawi yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir kekuatan mengerikan ini. Tanah di sekitarnya terus meleduk, tapi Chu Hao masih memegang perisainya dan berdiri melawan angin. Minumlah. Tiba-tiba, Chu Hao berteriak, dan perisai di tangannya meleduk dengan kekuatan kejutan balasan. Bukaan emas berbentuk cincin melebar, dan tangan kanan Chu Hao terangkat tinggi. Cahaya seperti satin emas yang sama berkumpul di sepanjang lengan, dan menyapu dengan ujung yang tajam Battle Axe. Battle Axe dan perisainya memiliki warna yang sama. Itu juga mengalir dengan pola emas yang indah. Potong! Chu Hao menyerang dengan kapak, dan jimat emas melesat ke langit dan menyapu ke arah Junfus. Ritme serangan keduanya cukup cepat, dan transisi antara menyerang dan bertahan sangat cepat. Junfus mengelak di udara dan dengan mudah menghindari cahaya jimat Chu Hao. Hoa! Kemudian, Chu Hao melepaskan seluruh kekuatannya di lengannya, mengangkat lengannya dan menjentikkannya, dan kapak perangnya berubah menjadi anak panah dan terbang menuju lawannya. Pukulan ini lebih cepat. Kekuatannya juga lebih kuat. Saat angin jahat tiba-tiba menerpa dirinya, Junfus menghadapi kapak perang dengan tangan kosong. Pada saat kapak perang hendak jatuh ke telapak tangannya, kekuatan suci di badan Junfus meleduk, dan energi internal yang kuat menyembur keluar. Lingkaran gelombang cahaya yang berputar menyebar, dan kapak perang emas itu benar-benar hancur menjadi ribuan cahaya dan bayangan di telapak tangan Junfus. Melihat pemandangan hancur di depan mereka, semua orang terkejut. Di sana, di gerbang Huang Kuan, Mingwei King Luo, yang berdiri di samping Loyan Yujin, memiliki cahaya terang di matanya. Badan suci darah Layu Xuanming, saudara Wang benar-benar tak terbendung. Orang dari Sekte Huangji harus menundukkan kepalanya dan menyerah ketika dia melihat saudara Wang. Jangan anggap enteng. Pada saat ini, dia telah pulih dari kemunduran di game pertama. Dia berkata, Chu Hao dari Sekte Huangji juga seorang jenius top dengan darah badan suci. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijai di wajahnya, miliknya semua senjata dipatahkan oleh saudara Wang, dan kekalahan akan terjadi cepat atau lambat. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi segera. Sebelum Mingwei King Luo bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Hao mendekati Junfus secepat mungkin. Di depan kami, di alun-alun Harrier Star Terrace, nyanyian instrumen yang keras terdengar kembali. Perasaan hati semua orang menegang. Aku melihat kapak perang emas yang baru saja dihancurkan oleh Junfus secara ajaib muncul lagi di tangan Chu Hao. Hah! Mata Tuan Muda Lang Ye sedikit menyipit. Li Jian Wuchang, Luo Yan Yujin dan yang lainnya semuanya terkejut. Bayangan hancur dari kapak perang yang meleduk masih terbang di langit, dan senjata tajam serupa lainnya muncul di tangan Chu Hao.
Dalam sekejap, Chu Hao melangkah ke depan Jun Fus. Dia memegang perisai di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya, dengan tatapan dingin di matanya. Xing Tianshan. Lingkaran sihir emas terbuka dari bawah badan Chu Hao, dan kapak perang dengan cepat membesar beberapa kali, melepaskan kekuatan Membun Nih yang merusiak. Bersambung.